Saudara, apa yang kemudian bisa diprediksi siapa nama inisial M yang bisa dikatakan nantinya akan diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo? Kita akan berbincang dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullah. Bang Ray, kita tahu ini hari ini spotlight semuanya ada di kantor DPP PDI Perjuangan karena Ketua Umum PDI Perjuangan ini Megawati Soekarno Putri akan segera mengumumkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Sosoknya inisialnya sudah disebut M. Jadi siapa sebenarnya dari analisa Anda? Iya, sebetulnya tidak terlalu sulit lagi untuk menebak ya. Saya kira udah sangat mengkerucut hampir 90% itu kepada Pak Mahfud MD. Semua syarat-syarat, semua kriteria-kriteria, baik dari usia, asal-usul, kedekatan dengan lembaga ini, lembaga itu, pengalaman dan sebagainya itu, komposisi itu hanya mengerucut kepada Pak Mahfud MD gitu. Jadi saya kira udah hampir 99% nama yang akan diumumkan itu adalah Pak Mahfud MD gitu. Oke, apa yang kira-kira menjadi pertimbangan kemudian dari PDI Perjuangan sendiri dan juga dari koalisi pendukung dan juga pengusung dari Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 akhirnya Mahfud MD. Apa kira-kira yang menjadi pertimbangan? Pertimbangan pertama tentu saja soal elektabilitas. Bukan saya elektabilitasnya Pak Mahfud ya, tetapi juga apakah yang calon wakil presiden ini dapat mendongkrak elektabilitas secara keseluruhan dari pasangan ini gitu. Bisa saja elektabilitas wakil presiden atau calon wakil presiden, tapi begitu dipasangkan dengan orang-orang tertentu nggak naik. Gitu. Nah ini mungkin yang lagi dicocokkan gitu. Nah saya seringkali menyebut ada 4 faktor menyebabkan seseorang itu dapat terpilih sebagai calon wakil presiden ya. Dan 4 ini akan kita coba ujikan nanti kepada Pak Mahfud. Di mana kira-kira posisinya dalam 4 kriteria ini ya. Pertama adalah soal elektabilitas gitu. Nah yang kedua soal isi tas. Yang ketiga adalah soal kedekatan dengan salah satu dari 2 organisasi besar keagamaan ya. Dalam ini NU dan Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah yang keempat adalah soal apakah ia bagian dari elit partai politik atau tidak. Ini 4 kriteria yang menurut saya abadi dalam hal memeriksa, menilai dan juga sekaligus menimbang apakah yang bersangkutan dapat dicocokkan sebagai calon wakil presiden atau tidak. Oke. Nah, coba kita pasangkan dengan Pak Mahfud dari 4 kriteria ini ya. Pertama elektabilitas jelas ya, Pak Mahfud sekarang berada di sekitar 2 atau 3 sebagai calon wakil presiden yang lumayan tinggi elektabilitasnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah isi tas jelas Pak Mahfud tidak punya gitu kan. Tapi ada citra Pak Mahfud di sini berkaitan dengan seorang figur yang sangat peduli pada gerakan anti korupsi. Ini seperti menutupi apa yang menjadi kelemahan ya saya kira ya khususnya PDI Perjuangan yang dianggap sangat memiliki kontribusi pada revisi undang-undang KPK yang kemarin kan kira-kira gitu ya. Nah yang ketiga adalah soal kedekatan dengan salah satu organisasi agama. Ya jelas Pak Mahfud bagian dari keluarga besar NU dan bukan itu saja bukan bagian dari keluarga besar NU dan Pak Mahfud dicitrakan sebagai NU kultural di dalam lingkungan warga NU yang NU kultural ini umumnya sangat diminati oleh anak-anak muda di lingkungan warga NU gitu. Kalau misalnya mayoritas pemilih kita ini adalah generasi Z, ya saya kira juga sedikit banyak itu ada di lingkaran orang-orang NU, maka wajah Islam kultural ya ala Pak Mahfud itu tentu sangat memikat, sangat memungkinkan untuk memikat kaum milenial khususnya di kalangan warga NU gitu ya. Nah, yang keempat elit partai jelas Pak Mahfud bukan elit partai, tetapi beliau orang yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai eksekutif sebagai pejabat negara ya. Dan di hampir banyak posisi kan, dari Menteri Agama, anggota DPR ya, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi, kembali lagi jadi menteri dan sebagainya. Dengan akumulasi pengalaman yang begitu besar, tentu beliau bukan elit partai secara struktural, tetapi jelas beliau elit politik gitu. Jadi 2 hal yang berbeda. Kalau elit partai itu ya Pak Ibu Mega gitu ya, dan sebagainya lah.
Tapi elit politik itu jelas, hampir selama lebih dari 25 tahun, Pak Mahfud berkarir di dunia politik, dan hampir semua posisi telah beliau rengkuh dalam pengertian tiga cabang kekuasaannya, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Oke. Oke, jadi ada beberapa pertimbangan, beberapa aspek yang kemudian akhirnya disepakati bisa mengerucut ke satu nama Mahfud MD soal elektabilitas, kemudian rekam jejak, kemudian juga ada disebut apakah sosok Mahfud MD juga dipertimbangkan bisa meraih suara, merebut suara khususnya di kalangan NU Nahdliyin. Iya, ya itu salah satu pertimbangan kan. Jadi sekarang ini kan katakanlah medan pertarungannya itu ada di Jawa Timur, sebab dua daerah yang lain dalam hal ini misalnya yang memiliki basis massa pemilih besar ya, adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat relatif sudah terpolarisasi. Kalau Jawa Tengah itu mungkin bisa diidentifikasi ke Pak Ganjar, sementara Jawa Barat itu ada ke Pak Prabowo, dan Jawa Timur ini agak kosong. Dengan masuknya figur Pak Mahfud mungkin itu dimasukkan untuk menerobos masuk ke lingkungan Jawa Timur yang relatif dalam 1 bulan terakhir ini cukup dihebohkan oleh kehadiran Caimin gitu. Oke, jadi pertimbangannya juga adalah sosok dari Mahfud MD ini bisa dikatakan diharapkan bisa merebut suara dari karena Jawa Timur. Basis pemilih, salah satu basis pemilih terbesar di Indonesia, tetapi relatif kosong dari identifikasi calon presiden dan wakil presiden. Sebelumnya dalam 1 bulan ini ya lumayan penerobosan yang dilakukan oleh Caimin, dan saya kira dengan masuknya Pak Mahfud itu bisa saja membuat konsentrasi pemilih di Jawa Timur ini mulai akan terpecah kembali gitu. Oke, kita kan dari tadi mengerucut pada satu nama begitu ya, Mahfud MD. Lalu bagaimana dengan nama-nama lainnya yang juga bisa dikatakan radarnya menguat ini dalam radar sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo? Ada juga nama Sandiaga Uno yang kita tahu memang diusulkan dari Partai Persatuan Pembangunan yang kita tahu juga masuk ke dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo. Ada juga kemudian nama Erick Thohir, kemudian ada nama Khofifah Indar Parawansa. Bagaimana soal nama-nama ini? Kalau saya tadi menyebut ada 4 kriteria yang dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden, memang kalau kita masukkan kembali katakanlah figurnya misalnya Sandiaga Uno, elektabilitas ya tentu beliau tidak lebih baik juga daripada Mahfud akhir-akhir ini ya kan. Kedua, isi tas jelas beliau ada ya. Yang ketiga, soal kedekatan dengan NU atau Muhammadiyah relatif beliau tidak punya kalau dibandingkan dengan Pak Mahfud. Kemudian soal elit ya, tentu Pak Sandiaga elit partai, tetapi Pak Mahfud adalah elit politik gitu. Jadi kalau dilihat dari 4 kriteria ini, ada 3 kriteria yang masuk ke Pak Mahfud gitu ya, dan hanya ada 2 kriteria yang masuk ke Sandiaga Uno. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua adalah soal dari 4 kriteria ini sekarang yang paling dibutuhkan oleh Ganjar itu apa? Sebab boleh jadi kemudian dari 4 kriteria itu telah dipenuhi oleh Ganjar juga, sehingga nggak membutuhkan 4 kriteria itu masuk ke dalam satu figur gitu. Nah, kalau dilihat dilihat sekarang tingkat kebutuhannya adalah menguasai wilayah Jawa Timur, ya dengan sendirinya ya peringkat ketiga itu ataupun level ketiga itu atau ciri ketiga itu adalah memiliki kedekatan dengan NU menjadi pertimbangan yang paling dominan gitu. Nah, dalam konteks itulah nama Pak Mahfud menjadi lebih kuat ya dibandingkan dengan Sandiaga Uno, ya kan, karena Sandiaga Uno relatif tidak teridentifikasi dengan baik Muhammadiyah maupun kepada NU gitu. Dan kedua adalah soal basis, kan salam ini yang diperhitungkan tuh sekarang adalah basis Jawa Timur, sebab seperti kita sebutkan tadi, kalau Jawa Tengah itu relatif udah terbawa lah oleh Ganjar Pranowo, Jawa Barat terbawa oleh Pak Prabowo, Jawa Timur kosong, maka dibutuhkan figur yang memang bisa dekat dengan warga Jawa Timur. Dalam ini lagi-lagi Pak Mahfud adalah pilihannya gitu. Oleh karena itulah ya dalam pertimbangan itu kelihatan sangat rasional kalau kemudian Pak Mahfud lebih bisa dipilih dibandingkan dengan Pak Sandiaga. Bagaimana dengan Ibu Khofifah? Saya kira Ibu Khofifah ini bisa sebetulnya bersaing dengan Pak Mahfud dalam kriteria-kriteria yang kita sebutkan, tetapi saya tidak tahu, boleh jadi persoalannya bukan pada pilihan koalisi Ganjar untuk memilih Ibu Khofifah, tapi boleh jadi kemudian Ibu Khofifahnya yang mungkin tidak siap untuk dijadikan sebagai
calon wakil presiden. Nah disitulah artinya kalau Ibu Khofifah sendiri yang nggak siap, ya pilihan yang tersedia tinggal Pak Mahfud gitu. Oke, kita akan lihat bagaimana sebenarnya siapa sebenarnya sosok inisial M yang nantinya akan diumumkan sebagai Ya. bakal calon wakil presiden ya. Karena kita tidak tahu ya. Kalau M kan bukan Khofifah, bukan Sandiaga, bukan Erick Thohir kan. Oke, nanti kita akan, ini masih menjadi rahasia siapa yang Ya, nantinya akan ya. diumumkan oleh Ketua Umum dari PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kita masih akan bahas Bang Rey usai jeda, jadi tetaplah Siap. bersama kami di Breaking News Kompas TV.